Tahu. Berapa kali dilakukannya Pak? Dengan saya dari dokumen yang sudah ada di kami itu ada 4 kali pembahasan mengenai edukasi. 4 kali ya. Bapak masih ingat tanggal-tanggalnya? Saya tidak ingat tanggalnya, tapi saya ingat tahunnya. Dan mungkin tanggalnya hampir beritanya pertama itu Oktober 2019. Kemudian yang kedua itu langsung ke Oktober 2021, Desember 2021, dan di Januari 2022. Apa tujuan dalam rapat itu? Apa hasilnya? Kalau rapat komite operatif adalah rapat pengambilan keputusan dan rapat direksi di level operatif. Jadi kalau itu pada waktu itu ada 2 fungsi holding dan juga fungsi operatif. Jadi fungsi operatif mengurus operasional lebih ke operasional di site di Ngalung itu orang Bandung. Nah, kalau rapat komite operatif itu salah satunya pembahasan mengenai PT Pasu itu di 2019. Kebetulan saya tidak hadir itu karena saya sedang menjalani pelatihan yang dilaksanakan di perusahaan. Tapi yang saya hadiri dari 4 kali rapat komite operatif tadi ada di 2021 dan 2022. Hasil rapatnya apa? Hasil rapatnya? Yang ini 2019 tahun 2019. ya. Secara garis besar 2019 terkait salah satunya pembahasan mengenai penjualan produk ke PT Pasu. Tapi secara kehadiran saya tidak mengikuti rapat itu. Untuk yang tahun 2021 itu sudah langsung pembahasan mengenai adanya piutang dari PT Pasu. Itu disampaikan di rapat di tahun 2021. Kemudian di 2021 Desembernya itu tidak lanjut dari rapat sebelumnya untuk menetapkan kembali penggunaan SKPDN dan approach supaya pembayaran itu bisa dilaksanakan supaya dapat komunikasi kembali kepada mereka untuk pelunasannya. Dan yang terakhir 2022 itu lebih ke Jadi tujuan rapat itu ada tujuan mana itu seperti hasil. Kemudian hasil rapat itu ada di dalam berita acara. setiap rapat komite operatif dibuatkan dalam model dituangkan dalam model. Itu yang hadir siapa itu dalam rapat? Di secara dokumen yang saya lihat di 2019 itu dihadiri Pak Ogi Kosasi, kemudian Pak Dandi, kemudian Pak Denal Nagara, dan Pak Esmadi dari operasi. Itu di semua rapat yang rapat itu semua Oh iya, berbeda. Itu 2019. 2020 sudah berganti. Itu sudah dari panitia direktur portofolio manajemen. Saudara saksi Mahyudin sebagai sekretaris perusahaan langsung dibuat itu atau ada langsung dibuat itu? Direkturnya iya siapa? Pada waktu 2019 direktur pelaksana Pak Ogi. Oh iya, posisinya. Saudara jabat sebagai sekretaris perusahaan atau sekretaris corporate sekretari itu dari mulai berapa tahun berapa? 2019 deputi korporat sekretari. Oh, itu sampai sampai sekarang. Nah, tadi saudara sudah menyinggung ada dilakukan rapat RKW, rapat komite operatif. Nah, tapi saya tidak setuju dulu. Nah, pengaturan RKW ini diatur di mana? Terlebih dahulu untuk peraturan direksi. Ada SK direksi nomor 15 kalau tidak salah tahun 2018 yang mengatur pembagian fungsi antara
tahun 2018 tersebut mengatur tentang wewenang dan tugas pembinaan dari masing-masing komite Polri atau komite operatif. Nah, saudara tahu nggak di untuk tugas pembinaan itu ada mengenai, kalau tidak salah ya, RKU itu punya anggota tetap yang mempunyai hak suara, anggota tidak tetap yang mempunyai hak suara. Ini gimana? Coba saudara terangkan. Seingat saya itu dibagi pembagian tugasnya antara holding dan operating. Jadi holding itu lebih strategik di museumnya, sedangkan di operating itu dibagi untuk strategis di namanya komite operating. Jadi di dalam pembagian itu hak suara itu kepada kalau di holding itu kepada direksi. Jadi di holding dan SPP yang ikut tergabung di dalam rapat direksi. Sedangkan di komite operating hak suara itu adalah direksi dan SPP. Oke. Nah, saya baca di lampiran 2/015 tentang pembinaan tugas wewenang komite PT Indonesia Asal Dulu. Anggota tetap dengan hak suara 1. A. Ketua Direktur Pelaksana. B. Anggota dengan hak suara Direktur Produksi, Direktur Pengembangan Usaha, Direktur Umum dan Human Capital serta SCPP Finance. 2. Anggota tidak tetap tapi dengan hak suara, yaitu direksi lainnya dan SPP lainnya. Kemudian sekretaris perusahaan termasuk saudara itu tanpa hak suara, benar? Nah, kemudian ada undangan dalam hal ini kepala departemen juga benar ya, tetapi tanpa hak suara. Jadi yang mempunyai hak suara itu ketua, direktur pelaksana, ya, kemudian anggota SCPP dan direktur produksi, direktur keuangan serta SCP Finance. Berarti ada beberapa orang aja direksi dan direktur yang mempunyai hak suara dalam rapat. Jadi itu artinya hak suara itu apa dalam RKU? Artinya hak suara itu yang memutuskan untuk hadir rapat. Rapatnya seperti apa? Jadi masukan beberapa dari kepala departemen itu diputus oleh direktur dan direksi itu yang menentukan, SPP itu yang menentukan. Benar ya? Nah, saya baca lagi. Untuk di 015 sendiri ada namanya rapat komite operatif yang dihadiri ketentuannya. Jika dihadiri setengah quorum maka komite operatif itu dianggap sah. Benar? Nah, yang tertulis juga. Oke. Nah, untuk hak suaranya itu kalau setengah saja yang hadir sudah menjadi quorum berarti ya. Kembali untuk RKU, saudara sudah hadir digantikan oleh Pak Syapri ya pada saat itu. Nah, saya kembali ke Pak Syapri. Pak Syapri pada saat Pak Mahyarudin tidak hadir, saudara benar kan? Iya. Benar. Nah, RKU tanggal 11 Oktober 2019 hari Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 16. Iya. Itu di ruang kantor Jakarta ya? Itu adalah Hijau, bukan hijau ya? lewat Zoom, kantornya Hijau ya? kantor pelabuhan di Kuala Tanjung dan kantor Jakarta itu di Guru Sinergi Angkatan 19. Oke. Itu lokasi dengan menggunakan video conference. Video conference. Nah, yang hadir pada saat itu siapa ya Pak? Saat itu kan tahun 2019 kita kebetulan itu hanya yang direktur pelaksana dan semua SPP, jadi tidak lagi ada direktur pelaksana. Ada SPP 4, itu SPP keuangan, itu tidak hadir, atau tidak hadir. Kemudian direktur operasi Pak Remali, direktur bisnis Pak Baci Sinaga, direktur HP itu Pak Ismadi Jenal. Nah, masih ingat tidak? Selain pembahasan dengan departemen-departemen lain itu ada berapa departemen pembahasan pada saat itu ya kan? Karena kan ini SMS itu kan karena tidak selesai, benar ya? Nah, yang bidangi dari Pak Joko Susilo ya. Iya. Nah, itu selain
departemen mana? Satu agenda sudah ada 10, cuma yang pelaksana ada 6 agenda. Yang pertama itu safety management, itu disampaikan oleh bagian safety. Itu ada dia, kemudian selanjutnya ada organization development, itu ada target. Itu agenda kedua. Agenda ketiga itu terkait dengan penjualan online, PP Plus, yang keempat, nah saya terkait dengan rental. Rental forklift ya? Rental itu Forklift. bagian SCM itu maintenance Pak Benny. Yang kelima terkait dengan gedung baru. Saya lupa ya, itu Pak Ari Sutoro. Yang keenam, nah saya terkait dengan ini bisnis planning Pak Agus Sutowo. Jadi Ada apa namanya? Nah, ketika rapat dari 6 divisi tersebut, semua itu diputus. saya tidak ingat, tapi semuanya ada, masing-masing ada hasil keputusan rapat komite operating. Ada kesimpulannya. Ada kesimpulannya. Oke, yang saudara ingat dari 6 rapat tersebut, yang mana mempunyai hasil kesimpulan dari keputusan yang memutuskan didapatkan masing-masing tersebut? yang seperti safety itu ada keputusan seperti ada pelaksanaan e-police ya, waktu itu ada aplikasi e-police itu sedang dilaksanakan. Yang kedua juga untuk organization development itu ada perubahan di organisasi. Cuma waktu itu ada kita organisasi untuk biodiversitas saja biasanya harus minta persetujuan kepada Pak Komisaris kami, jadi harus di-follow up lagi dan juga dibawa ke rapat direksi. Kemudian yang ketiga juga untuk yang pras ini juga ada 3 rekomendasi untuk yang pras. Yang keempat rental juga ada keputusan rapat. Yang kelima saya nggak ingat, cuma semuanya ada itu hasil rapatnya sudah ada. Ini ada hasil keputusan rapatnya. Itu yang bisa ada hasil follow up, ada yang hasil dilaksanakan. Masing-masing direktur memberikan saran masukan dan kesimpulan pada saat itu, termasuk Pak Direktur Laksana Organisasi, Pak Dhani Sinaga, Pak Ismail Jena, Pak Pak masukan kesimpulan keputusan pada saat izin itu. Saya tidak ingat, tapi semuanya kan itu keputusan kan bersifat kan quorum itu adalah setengah ditambahkan lagi itu bahwa keputusan itu berlaku jika SPP pengusul itu hadir. Jadi seperti tadi yang untuk yang organization excellence, organization development, SPP-nya Pak Ismail hadir. Nanti itu bisa jadi keputusan yang mengikat. Kemudian seperti tadi safety itu ada Pak safety itu langsung pegang oleh level itu hadir. Nanti kalau kan keputusan itu mengikat itu dan bisa di final itu jika dihadiri oleh semua forum dan juga dihadiri oleh SPP atau direktur pengusul. Direktur pengusul. Iya. Oke, baik. Terkhusus saya mau tanya poin rencana penjualan alloy yang disampaikan oleh Departemen Marketing dan Sales. Apa aja agenda pada saat pembahasan yang dibahas, yang dibicarakan dalam rapat komite operating? Bisa saudara sampaikan? Pertama itu saya tidak tahu juga, hanya saja pertama itu kan biasanya pembahasan terkait dengan bagaimana simulasi penjualan, termasuk juga bagaimana cara pembayaran dan juga cara pembayaran dan juga sebagainya. Kemudian mulai nanti dibahas nanti bagaimana terkait dengan
Baik, Itu yang rekomendasi. itu rekomendasi ya. Iya. Mas tadi kan saya lupa maksudnya itu. Saya tanya kembali, apakah saudara Joko Susilo selaku kepala sales manajer sales pada saat ada memaparkan bahwasannya PT Pasu ini tidak mengambil produk yang namanya alloy A356 Nah, jadi untuk skema pembayaran perlu diubah karena apa? Jenis A356 itu masuk kategori desktop. Nah, saya tanya kepada saudara, apakah Joko Susilo ada memaparkan itu? Saya tidak bicara. Saya tidak ingat secara detail, tapi yang pasti saudara hadir pada saat itu. Saudara sebagai konsulen. Nah, saya kira ada tidak beliau untuk memaparkan bahwasannya alloy A356 ini posisi dalam keadaan desktop. Nah, Di apa kok pemaparan sehingga saya memang ada, cuma saya nggak seperti itu. oke. Nah, kalau tidak ada secara detail, jadi akibat desktop tersebut A356 alloy yang akan dijual ke PT Pasu tersebut. Nah, apa mekanisme yang dirubah? Apakah dirubah produknya? Apakah dirubah pembayarannya? Gimana sih pada saat itu? Kalau berdasarkan dokumen dari itu kan memang mengusulkan untuk pembayarannya Pak ya, dan itu DA. Jadi kita DA. Jadi DA itu panjangnya. Bisa didetailkan apakah saudara mengerti DA itu sistem apa pembayaran? saya tidak paham Tidak paham. karena saya bukan orang marketing. Bukan orang marketing. Ya, oke, baik. Nah, dalam rapat itu setelah Joko Susilo memaparkan bahwa bukan DA. Nah, apakah para direksi atau direksi pelaksana termasuk Pak Odi, kemudian Pak Daki, Mas Jenal dan Renanda Rahmat itu memberikan masukan? Apa masukan yang pada saat itu? Sehingga saya tidak ada masalah DA, hanya saja memang dibahas terus terkait dengan diskon global. DA itu berkaitan dengan diskon Pak. Saya benar dahulu. Bapak tahu diskon itu potongan harga suku bunga yang naik dan turun Pak, ya Pak. Dan membicarakan pajak, kan gitu pajak itu apa? Tambahan biaya. Begitu Pak. Bapak nggak mau jadi atau lupa baru Bapak hadir di situ dari pukul 9 sampai pukul 16 pokoknya. Coba ini apa ini Pak? Izin memang kami kan sebagai pemulung Pak itu tidak konsen terhadap terhadap konten daripada isi materi. Jadi kami konsen terhadap apa yang menjadi kesimpulan daripada rapat. Bapak nggak konsen, tapi sebelum Bapak tanda tangan ini Bapak baca terlebih dahulu atau tanda tangan? Karena tanda tangan Bapak ada di RKU dulu. Nomor 24 itu. Ditandatangankan begini Pak, sebelum hasil rapat itu disirkulasi ditandatangani itu kita kan setelah rapat dilaksanakan itu kan hasil rapat masing-masing itu kita dikasihkan ke masing-masing DIC untuk di cross check. Setelah itu nanti baru ditandatangani. Jadi dari kami itu hanya mencatat hasil rapat, kami memiliki wewenang untuk merubah ataupun menggantinya seperti itu. Jadi tetap kewenangan itu ada di yang memiliki hak suara dan juga yang DIC masing-masing. Kalau Bapak masih baca kan Pak ya, bahwa Kepala Departemen SNS memaparkan rencana penjualan alloy ke Prima Alloy dalam paparan tersebut disampaikan mengenai beberapa simulasi penjualan termasuk sistem pembayaran. Merekomendasikan agar untuk desktop alloy dijual ke PT Prima Alloy dengan term of payment DE dengan jangka waktu 6 bulan dan didiskontokan ke Mandiri maupun BRI. Itu poin yang benar. Benar ya. Nah, Bapak baca nggak ada beberapa? Ada kalau tidak salah ada beberapa poin itu Pak di pemaparan. Ada 5 poin, 4 poin. Iya. Ada 5 poin. Saya Lupa. Nah, kemudian di poin 5 kalau tidak salah itu ada pernyataan bahwasanya desktop yang ada pada saat ini merupakan stok yang awalnya dipersiapkan untuk PT Pas yang akhirnya tidak dibeli dan menyebabkan kerugian dari sisi biaya importer di Inalum untuk
itu di masa depan harus dipastikan bahwa kontrak penjualan dimiliki oleh bagian legal sehingga hal tersebut tidak terulang lagi di masa depan. Nah, itu gimana? Bapak tahu itu? Tidak tahu. Nah, kemudian di poin tadi Bapak bilang ada kesimpulan. Nah, di hasil rapat PKU mengenai PDPAS penjualan ke PDPAS itu disimpulkan yang diputus untuk perubahan skema pembayaran dengan BI. Saya sampaikan di DPR saya tidak benar tersebut. Maka tidak. Saya bukan BAP Bapak benar, tapi saya tanya ulang karena Bapak yang mencatat. Saya tanya di 3 kesimpulan yang poin Bapak bilang tadi, ada tidak diputus bahwasannya skema pembayaran PDPAS yang semula SKPDNS itu berubah menjadi DI? Ada nggak itu setiap kampus? Secara real tidak ada. Tidak ada. Nah, ini saya ingin Bapak. Saudara terdakwa. Baik, jadi saya baca kembali Pak. Hasil kesimpulan pada saat KO nomor 12 Oktober 2019 itu hanya menyangkut satu, pada dasarnya diskonto itu disetujui khusus untuk ekspor, namun harus dikenakan kres sejak awal. Kemudian 2, DJS dan DS agar melengkapi perbandingan antara diskonto di bulan pertama, diskonto di bulan kedua, dan diskonto di bulan ketiga. Kemudian 3, kontrak penjualan harus direview legal sehingga klausul-klausul di dalamnya benar-benar berpihak kepada perusahaan. Artinya tidak ada kesimpulan pada saat menyetujui untuk biaya perubahan skemanya pembayaran. Tidak ada. Oke. Nah, setelah Bapak menandatangani, apakah hasil yang sudah Bapak sampaikan ke saksi mayoriti itu langsung sekretaris perusahaan? Saya kan bertugas sejak 3 Agustus sampai 5 Oktober 2019. Jadi cuma 3 bulan setelah itu sudah selesai kembali ke Pak Indi. Artinya saya serah kembali ke Pak Indi. Tanggal berapa? 3 November 2019. 3 November 2019. Berarti setelah itu berarti Pak Mahyudin. Nah, Pak Mahyudin, silakan. Nah, setelah berakhir itu masa jabatan pengganti Bapak, nah, untuk RKU ini disampaikan ke Bapak dan Bapak bisa jelas. Tidak disampaikan. Jadi sudah tepat dalam dokumen saudara. Nah, sudah tepat. Biasanya ada aturan. Saya mungkin kalau nggak salah pasal 3 surat keputusan direksi 020/2019 tentang penjualan produk utama, produk sampingan dan produk tidak terpakai tanggal kalau salah saya Mei 3 Mei 2019. Jadi tanda tidak bisa jadi. Nah, di pasal 3 menerangkan ayat 3 bahwasanya untuk dokumen RMA request for approval pengesahannya dilakukan oleh Direktur Pelaksana, SIPP Pengembangan Usaha, dan SIPP Keuangan Operasional. Benar? Aturan mengenai pengambil alih prosedur itu memang diusulkan oleh peraturan hari. Ya, maksudnya ya RMA seperti itu pengesahannya. Request for approval. Ya, protokol itu dia juga oleh departemen hari. Kemudian yang bersinggungan dengan dia ini untuk itu sedang memberikan data. Baik. Nah, pada saat ditandatangani dan selesainya RKU nomor 24. Nah, ada tidak dilanjutkan dengan request for approval SMS nomor
38 atau 42 tanggal 2 Desember 2019 mengenai perubahan skema pembayaran PT Trans yang semula kas SKBBM itu menjadi DB dokumen identitas teks dengan terkompensasi selama 180 hari diskultur dari bank BRI maupun bank Mandiri. Ada tidak? Jadi itu soal approval Pak, misalnya dari habis ini tidak ada masing-masing departemen juga ada departemen dan cerita lain itu jalannya ke atas Pak. Tidak semua dokumen prosedur itu diserahkan kepada kami Pak. Artinya itu memang ada masing-masing ranahnya. Jadi kalau itu dibawa dari Pak di bagian pengembangan secara berjalan teman-teman ataupun departemen terkait yang menandatangani dari FH-nya. Jadi secara prosesnya itu dilaksanakan dari mulai level kalau saya nggak salah level manajer terus jenjang sampai ke direksi terkait yang perlu berkaitan dengan usulan tersebut. Nah, apakah setiap tidak saya tahu itu harus didahului dengan apa diteruskan dengan dokumen RF? Dengan usaha. Tergantung keputusan. Kalau tergantung keputusan terkait apa aja yang masuk RF, apakah itu sifat puncak atau middle atau gimana? Jadi terkadang Pak beberapa isu yang disampaikan di RMI terkait itu bahasa awal Pak. Biasanya kan di follow up dengan dulu maupun penjelasan pengembangan. Itulah kadang-kadang dibutuhkan bagaimana EPA untuk mengambil lebih clear Pak. Artinya biasanya tidak lanjut dari rapat komite berarti katakanlah seperti bahasa itu. Oke, nanti kita ada rapat tambahan untuk mendukung itu kemudian akan disebutkan ke dalam EPA. Ini dikaitkan lagi ke atas terus berisi. Apa itu tambahan-tambahan khusus? Mungkin ada metadata perbandingan kemudian pertimbangan lain yang mesti disampaikan secara rekor. RKI nomor 38 Bapak tahu sama sekali? Tidak tahu, tidak disampaikan. Tidak. Berarti dari bidang marketing dan sales yang usulkan langsung ke pimpinan yang atas. Iya, jadi tidak dari levelnya terus sampai ke Level pimpinan teratas. Begitu ya? Oke. Pak, siapa namanya? Pak Renal. Pak Renal ini Pak Sahal sejabat dulu Pak, karena Bapak menggantikan Pak Sahal sejabat ya Pak. Pak Renaldi. Pak Sahal, ketika Bapak bekerja di PT Nalu, Bapak ada jabatan Bapak sebagai SVP produksi atau direktur produksi pada saat itu? Direktur produksi. Direktur produksi tahun berapa Pak? Dari tahun 2014 sampai awal 2019. Nah, itu produksi apa Pak? Kalau 2014 sampai 2015 itu produksi Indo. Kemudian ada proyek baru itu diversifikasi. Kita melakukan produk baru namanya Alloy 1 dan Tidak. Oke, nah bisa nggak Bapak jelaskan berdasarkan keputusan direksi 020 2019 tentang definisi produk utama, produk sampingan dan produk terpakainya ada 3 produk di SK20 tersebut. Nah, awalnya ini masuk produk mana? Produk utama kan? Produk sampingan atau produk terpakai? Semua produksi utama. Produk utama. Artinya produk utama masuk awal. Alloy juga, Tidak juga makanan aluminium. Karena saya baca ya, di 020 menjelaskan produk utama itu adalah aluminium murni dalam bentuk batangan dengan spesifikasi JIS, ya kan?
garis datar 2102 yang selanjutnya terdaftar di LME nomor KSC selanjutnya disebut IMO kan gitu Pak. Berarti benar awal ini Pak masih kurang tahu. Jadi dapat saya jelaskan Pak, ya semua bahan dari produksi yang saya kenalkan ini, baik bahan, baik alloy, baik kulit, semua itu tadi saya kenal. Oke. Aluminium itu belum dicampur dengan hal-hal lain, itulah yang disebut dengan produksi utama atau prime aluminium. Aluminium. Prime aluminium. Oke. Lalu kemudian sesuai dengan permintaan pasar, baik untuk alloy itu akan dicampur dengan logam-logam lain. Masih ingat nggak Pak? Di dalam sertifikat of analis, aluminium ini spesifikasinya dari jenis apa? Saya tidak ingat. Ya, tidak ingat ya. Pasti ada usek, kemudian magnesium, aluminium. Nah, kapan pabrik aluminium dibangun pertama kali oleh PT? 2015. Kapasitasnya berapa ton? Sehingga Bapak lupa. Oke. Nah, kapan beroperasi? Pertama kali. Masalah alloy pertama sekali tahun 2017. 2017. Kalau tahun 2017. Nah, itu berapa metrik ton yang diproduksi pada saat itu? Saya tidak ingat. Ini ada BAP Bapak. Kalau tidak ingat saya bacakan ini. Oke, nah Pak, jika Bapak memproduksi jenis alloy A356.2 tahun 2017 itu ada tidak barang yang underspec atau ospec? Ada. Apa itu? Ya, artinya proses ini kan pertama sudah kita lakukan commissioning. Nah, dalam commissioning ini tidak selalu berhasil menghasilkan produk yang on spec. Jadi pada saat itu produk-produk itu yang ada yang out spec. Saya begini Pak, itu pertanyaan Bapak sebenarnya agak jauh dari apa yang dilihat di Bapak. Poin 15 dikatakan Pak, ditanyakan pada saksi apakah aluminium alloy A356 yang dipesan oleh PT Masu namun tidak diambil itu merupakan produk underspec atau ospec sehingga dikatakan sebagai produk desktop. Kan? Nih, Bapak yang diambil. Iya. Nah, kemudian saya jawab tidak ada produk desktop pada sistem produksi. Seperti yang telah saya sampaikan, jika produk underspec atau ospec maka akan didaur ulang sehingga tidak ada produk desktop karena underspec atau ospec. Karena barang yang sudah keluar dari bank adalah barang yang inspec. Jadi tidak benar jika ada barang desktop karena underspec atau ospec. Betul ini jawaban saudara. Jadi intinya Bapak tidak akan mengeluarkan barang yang produksi underspec atau ospec. Mohon maaf, saya salah mengerti pertanyaan Bapak. Bapak tadi kalau saya tidak salah, pertanyaan Bapak adalah dalam proses produksi aluminium itu ada yang out spec. Itu dari Bapak masih jawab ada. Oh ya, tapi didaur ulang kembali. Tapi itu tidak ulang lagi. Oke, ya. Jadi poin 15 itu benar ya. Ya. Benar. Nah, ketika saudara memproduksi, saya tanya kembali A356.2 itu tidak ada barang yang desktop pada saat itu. Ya, dead stock itu artinya sebenarnya kalau diproduksi tidak ada istilah dead stock. Tidak ada. Tapi ada kepada mana itu? Bahan baku atau apa itu sebenarnya? Ya, pada umumnya bahan baku yang berupa polida, berupa butina. Nah, bisa Bapak gambarkan di mana mekanisme setelah Bapak produksi itu barang baik itu A356.2, Imodal itu distribusi gimana setelah jadi setelah keluar sertifikat operasi itu dikirim ke gudang mana jadi bisa diceritakan. Baik, jadi kita tentukan mau produksi apa dulu. Iya. Karena misalnya dalam ini alloy 352 seperti yang Bapak katakan tadi.
pihak logistik. Nah, saudara setelah memproduksi dari permintaan dan berdasarkan permintaan dari marketing dan sales atau memproduksi barang itu berdasarkan perencanaan dari perusahaan. Kalau saya katakan Pak, kalau pada umumnya begini, jadi apa yang akan kita produksi sesuai dengan RKP. Jadi kita monitor semua produksi dia Pak ya. Berdasarkan permintaan, jadi tidak ada melebihi dari apa yang sesuai dengan inisiatif Bapak sendiri nggak ada ya? Tidak ada, artinya jumlah yang biasa itu ya khusus itu saja Pak. Ya sebelum saja. Oke. Intinya berpedoman kepada perencanaan kerja dari perusahaan untuk memproduksi. Baik Pak. Iya sama. Saya dari Bapak menggantikan asal saja. Nah, pada saat Bapak mengatakan ada tidak orang ekspor pada saat Bapak sudah berproduksi pada saat itu. Jadi ada yang yang namanya kebajikan Pak selalu di pasaran. Ya, jadi mau begini Pak, bahwa sebenarnya istilah ekspor itu juga tidak ada semua Produk utama tidak ada. semua saya istilah ekspor itu adalah Bahan masalah ekspor ini menjadi alarm bagi kami untuk supaya tidak terjadi gangguan operasional apabila terjadi ekspor. begitu ya Pak. Iya. Pak Muhammad Ridwan. Pak Muhammad Ridwan. Pak Muhammad Ridwan ini menggantikan dijadikan Pak Ridwan, kemudian Pak Joko Susilo. Ya, pengganti Bapak Pak Ridwan dulu. Bapak itu kepala departemen marketing tahun berapa? Mulai April 2016 sampai dengan September 2018. Oke, September 2018. Nah, kemudian digantikan Pak Ridwan digantikan oleh Pak Joko Susilo. Ya kan? Nah, Bapak tadi di kejadian ini kenal dengan terdakwa. Ternyata Bapak kenal dengan terdakwa Pak Joko Susilo. Bisa Bapak bercerita awal mula kenalnya Pak Pak Ridwan dengan Pak Joko? Terus Saya pertama kali mengenal beliau saat waktu itu peresmian fasilitas alumni. Beliau datang ke Ngarum, kemudian melihat fasilitas. tahun berapa itu? Sekitar tahun 2017. 2017. Ya. Kemudian di situ beliau sudah banyak tahu, wah di sini cocok nih dibangun nanti pabrik yang lebih besar dan sebagainya. Oke. Itu pertemuan saya. Kemudian waktu saya di marketing, saya kan nambah kali Pak ya. Jadi saya memang mencoba memanfaatkan dia, ya kan, untuk menjual loy. Kemudian sebetulnya waktu itu saya ketemu beliau di pesawat. Saya datangi ke banknya, saya tawarkan Pak, kapan Bapak bisa membeli loy kami? Sudah produksi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya bertemu dengan beliau itu pada saat beliau datang untuk membuat MOU. Kami diskusi di situ, itulah yang saya ingat 3 kali saya bertemu sama dengan Pak Joko. Kemudian tidak ada dari pertemuan tersebut, Bapak mengunjungi pabriknya atau gimana? Kalau untuk mengunjungi pabrik saya nggak pernah. Tidak pernah sama sekali. Kami tim salah satu marketing Oke. masih ada. Siapa itu Pak? Kira-kira pada saat itu anggota Bapak siapa? Yang percaya Pak Jadi Alwi. Bapak dari hasil pertemuan 3 kali tersebut, Bapak bercerita ini ada saya ketemu dengan Pak Direktur PT Pasu, Pak Joko Kusno. Coba jajaki mereka atau perusahaan mau diajak bersama atau tidak? Pernah mendelegasikan ke Pak Jadi Alwi Susdebari. Untuk menjaga kita Pak, ini kan
timbulnya mobil yang besar banyak juga. Jadi saya pasti dari sana. Kemudian setelah itu jadi pemberi kita baru kita melakukan memastikan yang kami membuat itu. Nah, akhirnya dari pertemuan tersebut ada dilakukan MOU. Siapa yang pada saat itu? MOU itu yang menandatangani ini Pak Joko Krisno dan dari dalam itu Pak Odi. Pada saat menjabat sebagai SPP pengembangan direktur pengembangan bisnis. Belum direktur pelaksana pada saat itu. Atau gimana SPP? Bapak itu sempat ada SPP pengembangan usaha, direktur bagian keuangan sempat Pak apa? saya bukan Pak Tadi yang untuk penandatangan itu. Nah, ingat Bapak pada saat yang kemudian ditandatangani Pak Joko Krisno itu kerjasamanya berapa dengan dan skema pembayarannya gimana? Waktu itu di bulan Mei 2018, di Mei 2018 ya. Waktu itu memang Pak Joko meminta, yang pertama itu ya, dia minta trial sebanyak 200 metric ton. Berarti percobaan. Ya. Kemudian nantinya setelah trial itu sekitar bulan Juli ya, 2018 sampai dengan nanti Juni 2019 beliau akan membeli lanjutannya setelah trial tadi. Jadi akhirnya setelah trial lanjutan Setelah trial kan Pak Joko membeli kita ya, membeli buah kita. Kemudian setelah itu juga masih ada lanjutannya. Nah, sistem pembayaran gimana pada saat? Karena di SK 020 2019 itu pasal 95 mengatur tentang tata cara penjualan produk utama, produk samping, produk tidak terpakai, wajib menggunakan pembayaran cash, SKBBN, atau LC atau konfederasi. Itu kalau tidak salah saya, itu gimana? Kalau zaman saya Pak itu tidak menggunakan SK 2019. Oke, bahwa pasti itu juga SKBBN. Jadi pembayaran cash dan SKBBN. Nah, dari pembayaran cash dan SKBBN itu pembayarannya lancar dan aman. semuanya dibayar. Semuanya dibayar, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, saudara tahu nggak setelah jabatan saudara pembayaran dirubah ini bermasalah? Saya tidak tahu itu. Saudara terakhir diganti sebagai apa? Dari Setelah itu saya diganti pengadaan. bagian pengadaan. Pak Taufik Renaldi. Pak Taufik Hidayat Renaldi. Pak Taufik Hidayat ini bagian produksi juga ya? Di logistik. Oh, bagian logistik. Nah, jabatan Pak di bagian kepala sektor periode berapa ya Pak? Kepala sektor bagian logistik. Jadi kepala suksesi penanganan koperasi dari November 2015 sampai Agustus 2020. Sampai Agustus 2020. Berarti nanti masuk ke kesembilan dan juga. Nah, untuk proses pengiriman produk khususnya awal itu biasanya gimana Pak? Jadi kan ini seperti yang Pak sampaikan tadi, bahwasannya Pak mau buat ada proses trial dan kemudian pembayaran juga secara cash dan sebagainya. Itu biasanya Bapak gimana? Kalau dari logistik bergeraknya di semua dari depo. Dari itu. Nah, yang keluar kita proses. Delivery order. Delivery order itu terkoneksi dengan sistem SAP. Benar. Nah, itu gimana? Sistem SAP itu ada kan di situ keuangan, treasury, departemen marketing dan sales itu gimana? Jadi itu pada saat komersial sales mengeluarkan DO ke logistik, ini kita proses penyidik dari ini kami barangnya mana-mana dimasukkan ke sistem. Kemudian nanti kita proses kita isu, dia harus kita konfirmasi dulu dari keuangan bahwasannya terkait dengan pembayarannya sudah sesuai. Oke. Baru bisa diisu, kemudian baru kita kirim ke vendor DO itu untuk dikirimkan ke pembeli. Pembeli itu bayarnya ya. Nah, baru jadi dibeli, dibayar, baru dikasih barang kan gitu kan. Nah, untuk seperti skema pembayaran DI kan berubah. Nah, saya mau kasih gambaran. Sistem DI ini saya jelaskan sedikit ya Pak. Saya ingin tahu. Saya
Artinya pihak pertama sebagai inalum ya, inalum ini memberikan ya kan kewenangan kepada bank sebagai perencana. Dalam arti ini Bank BRI bisa melalui Bank BRI Kaliasi. Bank BRI Kaliasi ini tempatnya merupakan domisili dari PT Pasung. Nah, kemudian setelah dokumen-dokumen seperti WSO, kemudian faktur pajak, sertifikat OPE, di DU, private invoice itu dikirimkan ke BRI, maka ini diakseptasi ke Bank BRI. BRI Kaliasi akan memberikan ini kepada Joko Sutrisno, PT Pasung misalnya. Kamu mau bayar kapan, tanggal berapa, maka kamu kirim. Nah, saya belum tergambar. Apakah kalau sistem sapi itu kan saya tahu nih, bayar dulu kalau kirim. Nah, kalau ini dokumen dulu yang dikirim atau barang dulu dikirim. Ada pemberitahuan itu Bapak? Jadi gimana Bapak mengeluarkan pesanan-pesanan PT Pasung pada saat sudah berubah sistem pembayaran melalui ini? Bagaimana? Di pegangan Bapak ini aja. DO itu biasanya siapa yang catat? Manajer, sales, atau kepala seksi manajer marketing atau sales. Dalam ini Ponirika masuk Ponirika di Amerika pada saat sudah tahu. Pak Masrul Ponirika. Ya, sampai gini Pak, saya jelaskan saya bagi Bapak. Saya belum tergambar mekanisme. Di sistem SAP Bapak, kita hanya menggambarkan bayarannya S baru ini. Nah, karena saya temukan DO yang belum ditandatangani sama PT Pasung, tetapi kirim barangnya, begitu Pak. Nanti kita perlihatkan aja Pak. Nah, jadi Bapak tidak tahu sama sekali. Tidak. Artinya kalau DO itu Pak, DO itu kita pada saat menerima barang, vendornya kan PP, ya, sudah ada di sana. Ya. Cukup ya. Iya yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saya mau tanya ke saksi Mahyudin. Pak Mahyudin, dari tadi semua bertanya mengenai RKU. Bisa saksi jelaskan RKU ini rapat komite operasional praktik itu apa? Jadi rapat komite operatif ini sederhananya adalah rapat direksi sebenarnya. Karena pada waktu itu status final itu ada dua fungsi holding dan fungsi operating. Oke, kalau holding ini apa? Holding ini yang dulu membawahi anak perusahaannya Antam, Bima, BA dan juga sementara masih tetap. Kemudian di fungsi operating dan operasional itu posisinya di Kuala Paritoran dan wilayah awal existing. Ya, sehingga depan. Saya lanjutkan. Itu rapat komite operasi itu saksi ikut di dalamnya. Saya Pak, tapi untuk tahun 2019 saya kebetulan tidak bertugas di Inalum Pak. Oke, dari 4 kali rapat KKO itu saksi itu berapa kali? Yang selain dari itu saya ikut Pak. Iya, 2019 berapa kali? 2019 satu kali. Satu kali. Apakah ketika saksi itu dalam rapat 2019 itu akan dibahas mengenai mekanisme tata cara pembayaran? Saya 2019 tidak ikut Pak. Oh, tidak ikut ya? Saya ikut. Yang saksi itu tahu? 2021. Oke, 2021 itu ada dibahas mengenai tata cara pembayaran ke PT Pasung di Negeri Dalam. Jadi setelah 2001 itu pembahasannya adalah hanya di Pak. Piutang. Ya, langsung itu di pembahasan bagaimana caranya supaya itu bisa diselesaikan. Dan itu sih. Baik. Berarti langsung ke piutang.
Nah, setelah ada berita PT Pasu ke Inalum ini, apa upaya hukum yang dilakukan oleh Inalum ketika rapat RKU ini? Apa upaya hukumnya? Yang pertama coba dilakukan approach ke PT Pasu untuk restrukturisasi utang seperti apa supaya ini dapat membayarkan. Karena kalau kita lakukan jual bukan artinya kan potensi untuk pelunasan kepada penduduk semakin kecil, sehingga dilakukan teman-teman ATM sales diminta untuk melakukan pendekatan dalam bisnis kepada Pasu untuk bagaimana mereka bisa menyelesaikan utang. Baik. Terkait laporan kepolisian Polres Sumatera Utara, saksi tahu? Tidak tahu. Terkait mengenai PKPU, Pak ini saksi tahu? Tidak tahu. Saksi terkait permasalahan Pasu PT Pasu dengan Inalum ini, terkait permasalahan hukum ini, apakah ada audit tersendiri dari Inalum internal untuk mengenai permasalahan hukum ini terhadap ketiga terdakwa ini? Ada nggak audit internal? Pernah nggak dilakukan audit internal terhadap tiga terdakwa ini? Saya tidak tahu. Tidak tahu, saksi tidak tahu. Baik. Terkait permasalahan ini, apakah BPK pernah melakukan audit? Saksi tahu? Pengetahuan saya termasuk saya terima harusnya ada Pak. Enggak. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Nah, Saya tidak tahu. saksi tidak tahu. Baik. Saya lanjutkan ke Pak Sahala. Pak Sahala, Ya, saksi tahu ada audit BPK? audit BPK biasanya selalu ada. Iya, untuk terkait permasalahan ini saksi tahu? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Saksi, tadi kan saksi ada yang tanya Pak Unsur terkait dengan dead stock itu. Saya mau tanya, dead stock ini saksi tahu nggak pengertiannya? Ada. Dari kriteria produksi, dead stock itu seperti saya katakan tadi tidak ada istilah dead stock. Tidak ada istilah dead stock ya. Itu dari Pak Sahri juga menyatakan istilah dead stock nggak ada ya Pak? Pak Sahri juga menyatakan dead stock nggak ada. Baik, saya kembali Pak Mahyarudin. Pak Mahyarudin, ada nggak dead stock di PT Inalum? Saya tidak tahu. Tidak tahu juga. Saya tidak tahu. Pak Renal Peraha, ada nggak dead stock di PT Inalum? Istilah dead stock yang dipahami Inalum, bagi kami khusus orang produksi itu adalah bahan baku. Bahan baku. Bahan baku. Tapi kalau istilah produk itu tidak ada istilah dead stock. Yang ada kalau produk karena sen juga rapat dengan marketing sales itu adalah minimum stock dan safety stock. Kalaupun ada produk yang misalnya 3 bulan tidak laku, itu adalah seluruh moving produk. Itu yang paham. Izin yang mulia, kami mau memperlihatkan bukti kepada saksi Pak Sarah ini. Ya, ada saksi dari Bukti yang mulia untuk ditunjukkan kepada saksi Sarah. Ketua. Kenapa? Minta izin majelis sekali kan satu apa? Itu yang Pak Renal, hidupannya.
Hati-hati. Kami lanjutkan yang mulia. Terima kasih. Karena gini saksi, Pak Renaldi, Pak Tahala, tidak tahu dengan tidak ada itu dua hal yang berbeda. Gitu. Kalau tidak ada itu, berarti memang sama sekali tidak ada titik dia, sekarang dulu maksud saya. Kalau saksi tidak mengetahui, ya memang Pak saksi yang mengetahui, berbeda pengertian yang tidak ada. Gitu. Maka saya tanyakan, tidak mengetahui. Ya. Jadi kalau program itu istilahnya tersebut jelas kami tidak tahu. Jelas kami tidak tahu. Mungkin itu adalah ada itu adalah materi presentasi dari materinya sendiri. Baik, kami lanjutkan. Pak Syafri. Ya baik Pak. Pak Syafri ini ketika rapat komisi saksi berapa kali? Sekali Pak. Sekali ya. Ada ketika spesialis pembayaran ke PT PAS ketika itu. Saksi itu. Pada hal tersebut kan di notur ini sampaikan pada saat awal itu dari Departemen SDM menyampaikan pemaparan terkait pembayaran dengan metode DA ya, ada ya, DA itu ya, ada DA ya. Nah, ini metode DA ini siapa aja yang menyetujui itu? Yang hadir rapat itu ketika untuk pembahasan DA itu siapa aja yang hadir? Yang hadir ada 4 orang. Ya. Tapi persetujuan itu Pak diputus di hasil rapat komite operating. Tidak, itu saya saksi. Iya. Yang hadir rapat berapa orang? 4 orang, 3 orang SVP dan 1 orang. 4 orang, 3 orang. 3 orang SVP dan 1 orang. Oke, yang setuju terkait pembayaran metode secara DA ini siapa aja? Berapa orang? Itu tidak ada dibahas Pak. Hah? Seingat saya tidak ada dibahas. Karena itu saya tidak ingat, tapi itu tidak ada dibahas. Saksi paham nggak ini DA-nya? Tidak Pak. Tidak. Diskonto saksi paham? Tidak Pak. Tidak. Ya. Jadi saksi tidak tahu bahwa DA ini merupakan bagian dari diskonto. Saksi tidak tahu. Tidak. Tidak. Baik. Kalau gitu saya membacakan. Tadi sudah dibaca dasar penuntut umum. Ini pertanyaan nomor 12 di sini. Rapat komite operatif memutuskan hal sebagai berikut 1, 2, 3 tadi ini dibacakan oleh jaksa mengenai diskonto. Kemudian di akhir ini ada yang rapat dihadiri dan disetujui oleh OG Ahmad Kosasi selaku Direktur Pelaksana dan T. Sinaga selaku SEVP, Renaldi Harahap selaku SEVP Operasi dan Produksi, Isma CYS Jenal selaku SEVP Sumber Daya Manusia dan dipersiapkan oleh Insafri Sunardi. Nah ini saksi nggak tahu? Masih ingat? Ingat. Ini berarti ada ya DAP-nya? Ya tidak ada. Oke, berarti yang menyetujui untuk pembayaran DA dan diskonto ini yang saya sebut ini di dalam ini. Di keputusan nomor 1 kan pada prinsipnya diskonto ini disetujui untuk desktop dengan tetap dikenakan Iya.
Deskonto ini merupakan bagian daripada DAR itu sendiri gitu. Makanya saya tanya gitu, saya paham nggak DAR itu apa, deskonto apa, nanti tidak gitu. Iya. Ya, oke. Nah, saksi tahu terkait ada audit BPK? Tidak tahu. Tidak tahu. Ini penjualan aluminium Anda ini saksi. Selain PT Paso ada apa yang dalam? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Ini dari saksi pernah ada yang tahu nggak? Selain PT Paso ini aluminium lainnya ada dua perusahaan lain. Nah, silakan. Siapa Pak? Dengan saya mau menjual. Iya, ada. Kami ada menjual ke PT Mesindo. Mesindo ya. Dengan spesifik yang sama. Ya ini kan general ya, harganya Ada ya, sama. Dilanjut ya. Terima kasih izin menyampaikan yang mulia. Pertanyaan saya kepada saudara saksi Bapak Mahendra Budi dan Bapak Safri, karena di dalam BAP-nya memberikan keterangan yang sama, yaitu adalah saudara saksi menjelaskan bahwa despot yang ada saat ini dipersiapkan untuk PT Paso yang akhirnya tidak dibeli dan menyebabkan kerugian dari sisi biaya inventory di Inalum. Pertanyaan adalah, tolong saudara saksi jelaskan kapan stok tersebut diproduksi dan kesepakatan seperti apa yang dilakukan PT Paso dan PT Inalum untuk produksi tersebut. Terima kasih. Dari saya tidak tahu ini kan di rapatnya gitu. Terima kasih Pak. Jadi kan sebagai tulis saya kan hanya catat, aplikasikan dan juga melakukan penulisan tanda sertifikat Pak. Jadi itu yang kita tuliskan di sini. Jadi terkait materi rapat ini kami tidak tahu secara detail, secara kompleks ini tidak tahu Pak. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Oke, kemudian selanjutnya kepada Bapak Mahendra. RKO pertama nomor 24 Jumat tanggal 11 bulan Oktober 2019 dilanjuti dengan RKO kedua nomor 53 dan selanjutnya RKO nomor 3 nomor 63 dan RKO nomor 4 nomor 1. Yang saya tanyakan adalah, apakah dalam rapat komite operating tersebut kepala departemen sales memiliki hak suara? Iya. Bisa saudara jelaskan yang memiliki hak suara siapa aja dan bagaimana aja? Yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa untuk rapat komite operating dan pihak suara adalah direktur pelaksanaan dan eksekutif. Tapi untuk materi presentasi itu disampaikan oleh kepala departemen atau panitia terkait. Jadi dalam hal ini kepala departemen sales pertandingan sales menyampaikan presentasi kepada komite operating dan direktur pelaksanaan SDB, kemudian hasil presentasi dari presentasi tersebut kemudian diambil masukan atau penataan kemudian dirangkum di dalam undang rapat. Baik, selanjutnya kepada Bapak Menlo General. Siap. BAP Bapak nomor 7.7, apakah dalam order kepada pihak produksi bagian marketing harus menunjukkan dokumen kesepakatan antara PT Inalum sebagai penjual dan perusahaan lain sebagai pembeli? Tolong dijelaskan. Kenapa? Kurang jelas pertanyaannya. Apakah dalam order kepada pihak produksi bagian marketing harus menunjukkan dokumen kesepakatan antara PT Inalum sebagai penjual dan perusahaan lain sebagai pembeli? Tidak, karena hubungan katakanlah produksi dengan marketing sales itu dilakukan setiap minggu 3 biasanya. Itu dinamakan product sales meeting. Jadi produksi itu mengikuti permintaan pasar sedapat mungkin mengikuti permintaan pasar melalui marketing oleh para pemerintah. Tetapi apabila ada kendala di operasi, apakah kita ada gangguan operasional sehingga menyebabkan perhitungan kita tidak dapat, contohnya awal kasih dari malam ini, kata itu menggunakan bahan baku yang
marketing agar permintaan ini dipenuhi. Jadi kami tidak pernah melihat order marketing menggunakan order dan tidak, cuma angka order itu dari mana? Bukan dari kasar. Demikian. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa itu ekspor dan apakah outspec bisa dijual kepada buyer? Iya Pak, makasih Pak. Kami jelaskan bahwa sekali lagi Pak, istilah ekspor di kami tidak memahami. Yang kami pahami istilah ekspor itu adalah di bahan baku. Karena itu penting bagi kami Pak. Untuk bahan baku itu penting bagi kami. Ketika terjadi safety stock, minimum loss safety stock adalah minimum stock, kemudian dead stock. Ini tujuannya kenapa kami harus tahu itu adalah alat bagi kami supaya kami harus melakukan adjustment dari operasional. Kalau bisa tidak ada gangguan operasional semaksimal mungkin, seminim mungkin kita supaya tidak mengganggu produksi kita yang mempengaruhi pada penjualan. Itu untuk bahan baku. Bahan baku yang kami pahami adalah itu minimum stok, minimum stok saja. Pada saat itu untuk total minimum stok kita harus ada di gudang Muara Tanjung Jakarta Surabaya. Setiap bulan itu harus total minimum. Istilah stok mengenai kan tidak paham. Angka-angka dikatakan 1.700 stok itu adalah market sales. Nah, kemudian apakah dari stok itu auto spec atau spec atau non spec? Pak, sistem kami mengatakan kami untuk menjadi produk, saya orang produksi, saya jabat orang produksi, prosesnya adalah rencana produksi di sana kita cetak mau A356. Maka berapa jumlah aluminium cair dari tungku berurang kita masukkan ke furnace. Kemudian berapa jumlah plastik alloy, silikon metal, akustik metal, apa yang menjadi plastik alloy itu ada dari mana ini sudah kita hitung dari awal. Sudah. Kemudian kita proses, kita skimming, proses kita buat. Nah, sebelum kita cetak, ada kami sebut namanya tes produk metal. Tes produk metal. Tes produk metal ini kita belum cetak. Masih ditunggu, kita ambil. Cek, kita kirim sampling ini ke laboratorium. Setelah kita kirim ke laboratorium, maka hasil ini kita konfirm lagi. Sesuai enggak dengan yang rencana produksi A356? Kalau sesuai, lanjut cetak. Bagaimana kalau tidak sesuai, maka molten di dalam furnace ini harus diterima agar sesuai. Setelah itu baru kami satu lagi kirim lagi sesuai bercetak. Nah, pada saat kita mencetak, ini masih tadi tes produk metal namanya. Ini baru tahap pertama. Kalau untuk kapasitas furnace itu 30 ton, maka 3 ton pertama kami ambil sampling Pak. Tujuan sampling pertama ini adalah untuk kita buat sertifikat of analysis. Inilah yang kita sebut dengan produk metal, PM. Produk metal pertama. Sudah. Ternyata kita cek, kita stop dulu Pak. Kita cek laboratorium 3 tahun pertama ini on spec. Lanjut Pak, terus sampai 30 tahun dari Pak ya. Terus begitu kita prediksi sudah 15 ton atau 17 ton maksimum, kita ambil lagi. Kita cek laboratorium masih sama dengan rencana. Bagaimana tidak dengan rencana stok produksi, maka yang 17 ton yang sudah habis kita reject namanya. Itulah yang spek under spek itu yang disampaikan oleh Mas Jabatan Daulah, dan ini tidak akan pernah kami kirim ke logistik Pak, dan tidak pernah kami kirim ke logistik karena tugas kami produksi Pak. Itu orang tidak menghargai kirim ke logistik, itu masih di lingkungan kita untuk didaur ulang. Sudah. Bagaimana dengan kalau umpamanya PM yang berbuat tadi produk metal tadi oke sesuai dengan rencana, maka 3 tahun terakhir itu kita ambil sampling lagi Pak. Kalau dia sesuai, maka 3 sampling ini kita rata-ratakan kita pernah dibuat oleh quality assurance
sesuai 30 tahun itu reject Pak. Jadi secara sistem tidak akan pernah kita kirim ke logistik barang yang ospek secara sistem itu tidak akan pernah kita kirim. Jadi barang yang kita kirim ke logistik itu adalah inspek sesuai dengan jenis apakah S1, B1, awal sesuai dengan jenis. Jadi di situ pada saat kita posting produk, lihat produk, maka secara otomatis secara sistem keluarlah sertifikat analisis dari produk. Jadi barang reject tidak akan pernah kita keluar sertifikat analisis. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Artinya barang ospek tersebut tidak akan bisa dijual ya Pak ya? Selanjutnya saya bertanya kepada Bapak Sahal Sijabat, apakah dalam menentukan ospek atau inspek untuk daur ulang harus selesai produksi atau hanya sampel untuk menentukan produk tersebut sebagai ospek atau inspek? Terima kasih. Ya, seperti diterangkan tadi oleh saksi terdahulu bahwa untuk memastikan produk yang sedang kita proses itu masuk spek itu belum sampai. Nah, kalau sampai sudah menggunakan on spek, kita akan teruskan prosesnya Pak. Kemudian sudah diterangkan juga tadi secara berkala kita akan melakukan juga sampai tadi. Jadi artinya seperti persis diungkapkan oleh Bapak Renal tadi, bahwa penentuan outspec dan inspec yang berdasarkan hasil dari pengukuran sampel di laboratorium Pak. Demikian. Saksi Mayati, apakah RKO ini dilaporkan ke Direksi? Semua hasil RKO ini dilaporkan nggak ke Direksi? RKO dilaksanakan di Komisi Eksekutif. Iya. Tapi ada momen memang di mana ada diri dengan direksi holding untuk isu-isu strategis yang diusulkan oleh operatif. Bukan, katanya begini, ini kan ada hasil rapatnya RKO. Disampaikan nggak ke pimpinan itu, mau direksi, mau direktur, mau apa gitu, petinggi namanya lah gitu lah. Maksud saya, ada nggak dilaporkan hasil rapat RKO? Ya, yang tahu itu kan pimpinan operatif, Pak, tinggal operatif. Yang pasti tahu. Pasti ketahui ya. Berarti terkait mengenai diskonto DA ini semua tahu pimpinan. Pimpinan operatif tahu. Oke. Nah, enggak. Ke direksi ada nggak disampaikan? Itu maksud saya. Ke direksi lalu. Seperti saya tadi Pak. Jadi kalau untuk pembahasan di operatif, pimpinan tertinggi di dalam adalah direktur pelaksana. Jadi direktur pelaksana itu membawa CCTV itu setara dengan kepala desa operatif. Jadi dia punya suara di operatif. Oke, ini saya kan tidak pertanyaan. Apakah hasil rapat RKO ini PT Inalum Jakarta tahu hasil? Tidak, tidak semua Pak. Jadi saya sampaikan tadi kalau itu strategi disampaikan dari operatif ke audit, tapi kalau tidak sampaikan tidak ada Pak. Oke, baik. Saya ke Pak Syafri, saksi Syafri. Ini bisa saksi jelaskan ini RFA ini maksudnya apa? Bisa saksi jelaskan? RFA-nya request for approval ini apa? Bisa saksi terangkan? Request for approval itu untuk melaksanakan suatu minta persetujuan untuk apa? Untuk suatu keputusan serta yang dijualan, maka dijualan RFA yang meminta persetujuan dari sesuai dengan ketentuan RFA tersebut Pak. RFA ini diatur di mana? Saksi tahu? Tidak tahu Pak, karena tidak ada. Tapi ada, maksud saya di Ada ya di peraturan. Baik, apakah setelah hasil rapat RKO ini, apakah kemudian dimohonkan menjadi RFA ini menjadi dasar? Hasil RKO itu bisa digunakan sebagai dasar untuk RFA jika sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang ataupun lebih membawa
Terima kasih Majelis. Saya ke Pak Rinaldi. Pak Rinaldi, tadi kan saudara sudah menceritakan tentang mekanisme bagaimana memproduksi aluminium tadi ya. Kemudian setelah saudara produksi, kemudian dikirim ke logistik. Ya. Pertanyaan saya, kalau yang sudah dikirim ke logistik tadi tidak terjual, apa istilahnya diproduksi? Kalau sudah diproduksi Pak, itu tidak tahu istilah lagi. Ada nggak istilahnya saya tanya? Enggak Pak, karena kita tidak kalau produksi sudah tidak ada kepentingan atau job desk di sana. Nggak ada. Enggak ada. Berarti pengertian ya, udah cukup. Berarti pengertian di stok tadi diproduksi hanya mengenai bahan baku. Ya, begitu ya. Oke. Kalau dia setelah dikirim ke logistik tidak terjual, saudara nggak ngerti lagi, nggak ada tahu lagi istilah itu ya. Oke. Nah, ketika memproduksi tadi aluminium tadi, selain ada pesanan dari pembeli, ya, ada nggak diproduksi untuk stok? Kalau untuk stok ada Pak. Ada ya. Tapi istilahnya yang bukan kami produksi berdasarkan untuk stok enggak Pak. Enggak, iya. Kami memproduksi berdasarkan permintaan dari marketing agency. Ya. Ya. Berapa permintaannya misalnya ini bulan Juni, untuk bulan Juli nanti, untuk alloy mohon produksi 2000 untuk bulan Juni. Kalau operasi kami normal, pasti kami penuhi Pak. Pasti kami penuhi yang ini. Ya. Tetapi kalau kami prediksi bahwa di pertengahan Juli itu ada gangguan, apakah maintenance peralatan, apakah bahan baku yang masuk dan akan kami pakai di bulan Juli itu bermasalah, maka di situ akan kami itu sama orang-orang itu stok enggak kontrol kami. Artinya kami tidak memproduksi, mau di stok enggak, kami memenuhi customer. Tapi ada diproduksi untuk stok ada ya? Stok itu yang memproduksi. Oke. Kami tidak. Oke. Satu pertanyaan lagi, kepada saudara saya tanyakan satu lagi. Ketika saudara memproduksi, bisa saudara jelaskan apa itu maksudnya komisioning? Komisioning, pemahaman saya adalah apabila proyek sudah selesai, ya kan? Kemudian ketika proyek ini mau murah sesuai dengan kontrak, maka harus dilakukan komisioning. Komisioning pabrik kami pada saat itu kami lakukan satu. Pertama kami lakukan dulu nolok semua alat perjalanan lokal tanpa beban, tanpa memproduksi semua oke secara sistem, kemudian kita baru memproduksi. Nah, memproduksi itu satu dari angka 1 itu kita tes satu. Dan kemudian baru komisioning kami lakukan 10 hari, sehingga saya 10 hari. Sehingga saya 10 hari. Itu adalah 2017 komisioning kita. Sehingga saya 2017 satu hari itu produksi hanya 3 lot. Itu kami melihat pertama kehandalan, apakah performance atau productivity dari equipment sesuai dengan yang kita kontrakkan. Kalau nggak sesuai, kita dicek. Kalau sesuai, oke. Nah, berarti ketika komisioning tadi 2017, ya, ada produk aluminium yang diproduksi. Ada berapa banyak? Berapa banyaknya Pak? Kalau satu hari 3 lot, satu lot itu 30 ton Pak. 30 ton. Satu lot 30 ton. Kalau rumahnya kapasitas panesnya 32 ton. Katakan rata-rata 30 ton Pak. Satu hari berarti 90 ton. Katakan 100 ton. 10 hari berarti 90 ton. Gitu ya. Ya, kalau begitu saya tanya, di tahun 2017 itu hasil produk komisioning itu berapa ton seluruhnya? Secara pasti Pak, saya itulah perkiraan saya dari Pak.
selama 10 hari itu, 1 hari saya cetak per lot itu 1 hari itu 3 lot, Ya. 1 lot itu 30 ton, sebentar kan cara kita buat. Iya. Berarti tinggal kalikan aja kan. Oke. Oke, saya tanya lagi ke saudara. Tadi saudara bilang kan ketika proses pembuatan alloy tadi maupun gilet atau apa kan dianalisis, ya kan? Kalau sesuai dengan spek maka diproduksi. Kalau tidak sesuai dengan spek, apa yang akan dilakukan? Reject ulang. Nah, sedikit aja, satu-satu aja Pak. Setelah di reject, apakah barang itu yang di reject tadi sudah jadi bahan baku bentuk padat ya? Padat. Di mana ditaruh? Di gudang ya? Di gudang, ada gudang kita. Ya. Berarti kan tadi contohnya aja untuk mengambilnya itu ada sekitar 3 ton tadi kata saudara katakan. Untuk ngambil sampel awalnya ya. 3 ton awalnya. Ternyata tidak sesuai dengan misalnya nih tidak sesuai dengan spek. Lalu dia sudah ternyata jadi bahan baku ya, udah batangan dan batangan. Itu ditaruh dalam gudang. Gudang iyalah, gudangnya produksi. Nah, oke. Di tahun 2017-2018 ada berapa barang yang ada di situ di gudang itu yang ternyata reject dulunya? Kalau 2017-2018 semua reject itu kami targetkan. Kalau bisa yang reject di bulan ini, bulan itu juga selesai. Itu operasional kami Pak. Iya, makanya saya tanya 2018 berapa, di 2017 berapa. Itu, karena itu operasional sekali Pak. Oke, saya ke Pak Salah. Pak Salah di BAP Bapak ada menerangkan kalau produk komisioning 2017 ada tersisa sebelum Bapak keluar atau meninggalkan PT Inalum. Betul? Ada berapa banyak Pak? Nggak ingat lagi ya. Oke, Pak, saya kembali ke Pak Rinaldi. Pak Rinaldi pernah nggak ikut rapat komite operating ya di tanggal nomor 1 tahun 2022? 2022 yang bulan Desember itu Pak. Bulan Januari Pak, Januari. 2022. Ya, Januari. Di sana di RKO-nya dijelaskan di sana ya bahwa kondisi waktu di rapat itu kondisi saat itu alloy sangat tinggi yaitu sekitar 4.000 metric ton. Ada dibahas itu di RKO itu. Bapak hadir loh. Saya lupa ya. Lupa ya. Terima kasih ini kembali ke Pak Rinaldi ya. Siap. Pak Rinaldi tadi dari mulai tahun berapa sebagai sebelum jadi direktur produksi sebagai apa? Saya sebelum direktur produksi tahun 2023, saya 2019 SPP Pak. SPP produksi juga ya. Berarti tetap bikin produksi untuk mencetak apa tadi ya? Betul dari sana. Saudara Sakti tadi kan mengetahui tentang PT Pasu ya, PT Peras ini. Ada. Karena kami tugas kami hanya memproduksi Pak. Dengan customer kami jarang Oke, nggak tahu ya. Tapi dari saudara Sakti tahu tentang alloy tadi ya, alloy. Berarti dari mana tahu ya? Sehingga saksi dari mulai tahun 2000 berapa jadi diproduksi? Itu tadi seperti yang mereka tadi bahwa yang komisioning tadi itu 2017. Komisioning. Itu mulai. Yang tidak komisioning itu kan komisioning yang sampai dengan yang komisioning tadi kan hanya itu kan hanya percobaan. Iya, betul. Iya. Yang artinya mulai produksi kembali dulu. Iya. Kan Bapak tanya tadi. Iya. Ini semuanya Pak, yang maksud saya semuanya alloy yang diproduksi itu Pak. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 lah selama Pak situ. Ada berapa ton? Oh, saya angka nggak tahu pasti Pak, karena itu sangat teknikal sekali. Jadi maksudnya kita kan sini nggak ada etika. Maksudnya hampir ada berapa ribu
Dari marketing yang gitu ya. Jadi saudara saksi tidak tahu berapa jumlah produksi yang sudah di saudara ingat. Ya sebenarnya jumlahnya berapa? Masa saudara saksi kan ingat? Tapi saudara saksi tadi gue ingat bahwa dari desktop itu ini tapi saudara saksi tahu. Saya mau tanya ini, maksudnya kan ini kaitan dengan tadi desktop tadi, maksudnya barang yang menumpuk ini. Teruskan tadi saya tanya. Di logistik itu beda orangnya. Beda. Tapi kan saudara bapak berarti ini bapak juga yang produksi juga di logistik. Beda ya. Dan itu bapak berikan ya kepada Pak Sahara ya, Pak Sahara. Ini kan bapak sebagai direktur produksi juga sampai dengan 2019 April bapak ya, kalau nggak salah ya. Bapak tahu nggak tuh dalam MKD yang sudah diproduksi dari tahun 2019 bapak menjawab juga alloy itu? Pak, kalau jumlahnya saya percaya. Ya bapak tadi nggak tahu berapa saya satu tahun berapa itu produksinya setiap tahun. Jadi bapak ada bilang kalau nggak salah di DAP 20.000 ya, hampir 20.000 per tahun. Saya tidak tahu, saya tidak tahu itu. Ntar saya lihat dulu di DAP bapak. Ada. Ntar saya baca dulu apa bapak. Saya mau tanya Pak tentang tadi bapak bilang tadi ada outspec, ada inspec ini kita. Saya mau tanya outspec dan inspec tadi kan itu berbeda lah dengan desktop itu berbeda. Pengertian maksudnya pemahaman bapak. Pengertian itu berbeda. Berbeda ya. Kalau stok yang menumpuk itu apa namanya Pak? Yang menumpuk ya sudah banyak sudah stok itu. Stok apa namanya? Itu stok pada. Oh, itu namanya stok pada. Yang menumpuk itu namanya stok pada. Tetap stok pada. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Izin maju yang mulia kepada saksi Siapa? saksi masih tip ini ya, masih tip ya. Ya Pak. Tidak yang mulia. Ya, cocok lah. Terus istirahat dulu. Ya, bentar. Istirahat juga. Ya. Oke. Lanjutkan dulu. Baik, saksi Renaldi. Siapa? Saksi Renaldi kan sebelumnya jabatan sebagai apa? SPPP produksi ya. Pada saat SPPP produksi ada menghadiri rapat LKW ya? Ada ya. Di rapat LKW itu setahu saksi apa yang dibahas? LKW yang terkait dengan penjualan pasir Pak ya? Iya. Iya. Jadi kami LKW itu Pak sebenarnya seperti yang disampaikan konsep tadi itu sebenarnya beberapa agenda. Fungsi dari SPI itu adalah fokus pada bidang yang akan dipresentasikan. Misalnya pada bulan pemilu kan ada beberapa agenda seperti sampaikan saksi Pak Safri tadi. Yang pertama itu dari review terkait dengan perubahan organisasi. Itu yang tidak incanya pada dokumen fiber medical dan SPI medical. Kemudian baru penjualan Pak. Penjualan pada saat itu terkait dengan penjualan pasu. Nah saya pada saat itu materi saya adalah rental property. Ya, rental property. Nah, kalau ada misalnya material presentasi yang disampaikan oleh marketing and sales yang ada di dalamnya seperti terkait dengan penjualan
dari sekutu, bukan dia loh, bukan dia, bukan itu pembayaran sekutu. Dan yang kedua, agar Pak Joko Susilo dan Pak Yohanes ini membuat simulasi atau melakukan kajian terhadap sekutu itu. Nah itu mereka harus melakukan apa? Baru yang ketiga kalau salah, legal dan manajemen risiko agar mereview kontraknya. Nah saya kira dari sini itu yang menindaklanjuti kesimpulan ini adalah orang ini siapa atau SPP-nya. Itu memang mereka berada. Kenapa? Artinya bukan iya Pak. Jadi menurut saya konsep saya artinya kan tadi ditanyakan oleh saksi poinnya ya saksi menjawabnya enggak terlalu saksi menghadiri. Nah seingat saksi, setahu saksi pembahasannya mengenai apa? Pembahasannya seingat saya pertama organisasi, yang kedua penjualan, yang ketiga Penjualan kepada penjualan ke PT Pasu. Produksi. PT Pasu. Ya, cuma itu aja. Ya, penjualan ke PT Pasu. Ini Terus metode pembayaran. Metode pembayarannya mereka sampaikan dengan sistem. Kalau ditanya saya apakah Bapak tahu seperti ada? Karena bukan tidak saya untuk mengetahui itu Pak. Saya adalah produksi. Oke. Iya. Oke. Sudah lanjutkan. Jadi saksi di bagian produksi. Jika ada buyer mau membeli ini kepada PT Nalo, ini dipesan dulu melalui pemesanan terlebih dahulu kepada Inalo. Dipesan oleh buyer dan dibawa ke bagian produksi untuk dilakukan apa? Cetak atau bagaimana? Pemesanan semua keinginan customer itu melalui marketing. Kami dapat order dari marketing. Oke. Mau ada perintah dari marketing agency kalau kami tidak sanggup, kami kasih tahu tidak sanggup. Maka marketing agency itu menghubungan dengan Oke. Lanjutnya lagi. Jadi ketika ada pembelian dari buyer, marketing sales membawanya kepada produksi. Nah kemudian saksi pernah tahu atau pernah dengar informasi kalau barang yang dicetak itu tidak jadi beli? maksudnya Barang yang sudah dicetak kan dari produksi Pak. Yang sudah dicetak nih, sudah dicetak, diangkat ke gudang, ternyata tidak jadi dibeli. saya tahu materi presentasi yang disampaikan Pak Joko Susilo. Itu tahunya di mana? Di RKU berarti. Nah, di RKU ya. Berarti adanya pemesanan PT Pasu namun tidak jadi beli. Iya. Tidak jadi beli. Saya tahu ini. Ya. Tidak jadi beli ya. Oke. Saya mau satu Bapak saksi maju. Baik saksi. Saksi kan sebagai sekretaris perusahaan. Apa namanya notulen ya, bagian dari notulen juga. Kalau kita notulen, nah itu di RKU itu ada notulen ya, setiap RKU ada notulennya. Ada notulennya. Apakah setiap notulen itu dilanjutkan dengan TF? Tidak semua. Tidak semua. Terhadap RKU yang mana aja itu ada RKU? Tergantung hasil berdasar pada waktu didapat. Artinya kalau memang marketnya sudah instruksi langsung sampai ke RKU pada program lalu sudah serahkan ke Indonesia. Tapi untuk masalah materi-materi yang perlu pendalaman lagi, kadang-kadang itu kan tidak ada di melalui RKU sebagai prosedur. Baik. Setahu saksi, RKU yang mana ada RKU-nya? Banyak Pak. Kalau ini untuk kasus ini, kalau saya harusnya yang tingkat-tingkat itu kan dikelola oleh RKU. Tidak semua keputusan rapat direksi itu menggunakan RKU. Biasanya untuk poin-poin yang perlu pendalaman lagi, pemberian data dan informasi lanjutan itu akan dikelola mau melalui RKU kembali atau juga melalui persetujuan tertulis. Itulah RKU sebenarnya persetujuan tertulis Pak. Jadi tidak persetujuan dari pimpinan gitu. Itu Pak yang saya. Oke. Kalau saksi bilang begitu, jadi jika
jika RKU yang Oktober 2019 ini ada lanjutan RK itu ada disampaikan sama kepada saksi, ada nggak disampaikan atau saksi mengetahui? Ada informasi? Saya tidak, karena tidak mungkin ini yang tahu. Berarti saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ada informasi diberitahukan kepada saksi? Tidak pernah ya. Setahu saksi ada SK 020. Setelah SK 020 terhadap metode penjualan yang tadi, penjualan kepada buyer dari Nalum misalnya dengan metode cash, SKBDN. Setahu saksi ada nggak SK selain SK 020? SK direksi selain 020 ada nggak setahu saksi? Kalau SK direksi berarti apa? Tapi saya direksi 020 saya tidak tahu. Maksud saya ini terkait penjualan terkait penjualan saksi. Oh, saya tidak tahu. Karena begini, posisi saksi ini kan sekretaris perusahaan. Kenapa? Artinya di perusahaan itu saksi motornya nih. Saksi motor dalam arti mengetahui apa yang perusahaan informasi sedetail mungkin. Saksi udah harus tahu gitu, sedetail mungkin. Bahkan ada penerbangan isu di perusahaan yang harus sendiri saksi kan? Makanya saya tanyakan, apakah SK direksi terkait dengan metode penjualan di SK 20 sebelumnya? Nah kemudian ada SK yang namanya SK 054, apakah saksi mengetahui? Tidak mengetahui. Terhadap terhadap audit BPK, saksi tahu nggak ada audit BPK terhadap Inalum ini? Kalau audit BPK mungkin saya tahu, tapi apa yang dibahas? Jadi begini Pak Hakim, Bapak, untuk pembagian struktur kan ada boleh informatika. Kalau untuk audit BPK kita hanya boleh audit BPK. Sedangkan untuk SK direksi itu biasanya ada boleh informasi sendiri tentang keuangan. Sehingga tidak semuanya. Memang yang saya tahu adalah yang berhubungan dengan direksi langsung ataupun terkait dengan tata operasi dan yang sifatnya diinformasikan. Tapi kalau yang ranah departemen terkait itu biasanya dilakukan oleh direktur masing-masing. Jadi kalau mengenai audit tahu ya? Kalau audit saya tahu. Audit itu dari mana audit? Audit itu yang audit siapa? Setahu saksi. BPKRI ya. Tahu hasil dari kesimpulan audit ini? Tidak tahu ya. Tidak pernah dengar informasi. Tidak pernah dengar. Tidak secara formal. Tidak pernah dengar juga ya. Izin. Masih ada? Terima kasih ya Buya. Mungkin sedikit sama Pak Saksi Mahdu dari saudara kan basicnya hukum ya sama saudara. Pertanyaan saya, saudara tahu nggak ada di tentang MOU tentang penjualan aluminium ke PT Kasih itu yang ditandatangani tanggal 2 Desember 2019? Tidak. Oh tidak mengetahui. Berarti saudara juga tidak tahu yang SA54 yang disebutkan tadi? Tidak. Saudara sampai sekarang sudah di bagian saudara tahu nggak PJB daripada penjualan aluminium alloy dari PT Inalum ke PT Kasih? Tidak. PJB-nya? Untuk saudara saksi Ridwan, saudara tadi mengatakan bahwasanya penjualan aluminium alloy itu ada juga selain ke PT Kasih yaitu Mesindo. Ya. Betul, ya. Itu tahun berapa? Itu saya mohon maaf, terima kasih. Tapi sekitar akhir tahun 2017 atau awal 2018. Oke. Yang saya tanya, menurut sepengetahuan saudara saksi, apakah ketika penjualan ke PT Mesindo itu ada juga MOU-nya? Untuk yang ke Mesindo itu kan sama seperti ayo saja. Sama dengan kasus ada MOU. Terus kalau dasar yang melakukan PJB itu apa? Apakah MOU atau SK direksi? Dasar hukumnya untuk PJB? Kalau untuk yang selama ini bisnis sudah as usual ya sudah jalan panjang, itu kita menggunakan kontrak ya, kontrak punya dia, baik itu dia spot kontrak yang pendek
Jadi kalau seingat saya ya, itu yang Mesindo itu dia spot ya, di awal ya. Tapi kalau untuk yang pasu kita menggunakan MOU. Karena waktu itu memang kita minta supaya melakukan long term kontrak ataupun spot kontrak, dan pasu kita nanti dulu. Saya penting MOU, tapi pasti saya akan komen. Ya. Dan ternyata memang selama saya jalani ya, itu memang mereka melakukan pengambilan dan melakukan pembayaran sesuai dengan komitmennya begitu di dalam MOU itu. Oke, pertanyaan saya selanjutnya, bahwasanya ketika kan PT Kasu dengan PT Inalum ada MOU. Pertanyaan saya mengenai metode pembayaran itu dituangkan menjadi dasar dari PJB itu di SK atau di MOU yang itu? Seingat saya di MOU itu Pasu lebih memilih itu SKBD. Enggak, bisa direksi. Maksudnya? Maksud saya, kalau kan ini ada MOU nih, MOU itu kan kalau pemahaman saya, kan tadi cuma basic hukum tapi nggak paham itu. Bahwasanya MOU itu kan masih hanya belum produk hukum. Untuk menindaklanjuti kan ada SK, artinya payung hukumnya. Pertanyaan saya, ketika terjadi jual beli PJB antara Kasu dengan PT Inalum, payung hukumnya apa cukup MOU tadi atau ada SK direksi? Jadi waktu itu memang kita memasarkan Pasu itu melakukan perjanjian kontrak, tapi Pasu menolak. Ya. Kita waktu itu melakukan kira kalaupun bentuknya komitmen tertulislah kan gitu. Ya. Sehingga ujungnya Pasu itu setuju membuat MOU. Oke. Dan atas itu saja memang di situ kelemahannya tidak ada yang bisa melakukan penalti mereka, yang mana tidak mengeksekusi gitu. Ya. Tapi kita masih aman, kenapa? Karena itu kita betul-betul eksekusi ini dilakukan dengan pembayaran terlebih dahulu. Jadi di sisi kita resiko tidak ada. Ya, pertanyaan saya, ketika terjadi PJB, itu dasar dari PJB itu notulen MOU tadi atau SK direksi? Pertanyaan saya. Untuk PJB di masa saya tidak ada. Jadi saya tidak tahu ya untuk bentuk PJB-nya. Oh, berarti PJB antara PT Kasu dengan Inalum saudara tidak tahu? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Mungkin kepada seluruh saksi yang mengetahui ya, ketika PJB antara PT Kasu kurun waktu setelah ditandatangani notulen MOU itu berarti Januari sampai ke April 2020. Apakah ada satu kan PJB itu yang ditandatangani oleh terdakwa Dante? Mungkin Pak Rinaldi boleh juga jawab, atau Pak Ridwan, atau harusnya bagian administrasi Mahya ini. Ada nggak satu PJB antara PT Kasu itu yang ditandatangani oleh terdakwa Dante? Mohon izin, saya tidak tahu Pak. Karena tadi itu di materi NCL sama-sama. Saya pernah Pak, karena saya menandatangani. Saudara tahu nggak ada yang pertanyaan tadi? Ada tanda tangan nanti? Kalau PJB-nya saya lupa Pak, tapi yang Oke, mungkin pertanyaan saya juga untuk yang semua yang tahu, ada nggak saudara saksi yang mengetahui adanya SK 54 tahun 2019 tentang tanggal 31 Desember 2019? SK direksi nomor 54 yang juga. Ada yang tahu? Pernah baca? Pernah lihat? Pernah baca? Pernah lihat? Pernah lihat? Kasih lagi. Saya pernah lihat pada waktu kemarin sama. Ya. Tadi saudara saya tanya, tahu nggak? Enggak. Pernah lihat nggak? Gitu. Kan pertanyaan saya dari saudara, makanya saya lanjutkan. Apa isinya tuh? Saya enggak. Jadi yang ini apa? Nomor isinya yang ini. Iya. Isinya ada baca. Gimana? Cara lihatnya kita jadi saya. Pada waktu penggeledahan di kantor. Oh, penggeledahan. Waktu saudara periksa tidak diperiksa. Iya. Pertanyaan saya, ketika saudara Mahyu ya, ketika saudara sudah dipanggil oleh jaksa,
ketika balik ke PT kami, saudara nggak berproses, benar nggak ada SK itu di PT kami? Jadi kalau saya tidak salah, pada waktu penggeledahan yang dilakukan ke Kapolres Tanjung ada beberapa dokumen yang diminta, yang mulia. Hampir sebagian besar ada yang terpenuhi, tapi saya tidak pasti karena saya masih dengan bagian terkait, bagian BCG yang mengurusi semua SK dan ada yang dokumen-dokumen lain yang saya kumpulkan dari departemen lain termasuk keuangan. Memang waktu itu jasa ada menanyakan SK yang saya waktu itu tidak ketemu dengan barangnya itu pada waktu itu. Cuma itu aja yang kita tahu. Oke, saya sudah mempertegas saksi. Berarti saudara, kalau saya tanya saudara, SK itu ditemukan di Inalum atau ada di Inalum atau memang itu hanya ada di Kejaksaan? Tanya saya. Yang 54 tadi? Iya Pak. Yang SK 54 itu ada di Inalum waktu penggeledahan. Ni jangan ngajak salah. Kau ngajak saja. Hanya izin. Sepertinya ada. Ada ya, cukup. Izin sikap. Segera. Harusnya ada. Karena sebelum diminta waktu itu iya, ada. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya untuk saudara Mai juga, kan saudara di bagian tadi sekretaris perusahaan sama juga basic hukum. Pertanyaan saya, saudara juga nggak pernah melihat atau membaca itu PJB antara PT Kasmi dan Inalum terkait penjualan aluminium ABG? Tidak pernah. Karena itu di bawah data sales. Apa? Di bawah data sales. Kalau tadi tanya ada dari penjelasannya. Oke. Masa saya bilang satu lagi. Oke, cukup ya benar. Ada lagi. Pertanyaan. Sudah ya. Kita sekarang jam 3. Jam 3 kita masuk lagi ke kelas. Siap. Ya, kita sekolah. Kita tinggalkan aja di sini.